Halo, welcome to UKM Sentra Vlog. Nama aku Septi. Kali ini kita akan tengok-tengok gimana latihan dari teman-teman UKM Sentra. Tentunya latihan tari gelipang kali ini diprakarsai oleh tim kreatif. Yuk kita tonton gimana sih latihannya hari ini. Kita langsung naik ke lab lantai 2. Ini kita udah mau sampai di lab lantai 2. Gimana kita tengok teman-teman semangat dari UKM Sentra. Nih, kita udah sampai di kita tengok dulu ya. Ini teman-teman lagi latihan langsung dipimpin oleh Mas Gilang. Ini tari gelipang teman-teman. Jadi tari gelipang ini tari dari Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti ini. Oke, karena hari ini ada jadwal latihan dari teman-teman UKM Sentra, aku mau tanya-tanya bagaimana sih tips nari dengan cepat dan tepat, langsung sama Mas Gilang selaku tim dari kreatif. Langsung aja simak video selanjutnya. Cekidot. Halo guys, jumpa lagi nih sama video kita dari YouTube UKM Sentra UIN Raden Masa Surakarta. Kali ini kita akan tanya-tanya mengenai gimana sih tips dari menghafal gerakan tarian dengan cepat, langsung kepada Mas Gilang yang tadi udah melatih tari dari tari gelipang. Oke, langsung aja boleh perkenalan diri dulu kepada teman-teman dari viewers YouTube UKM Sentra. Ya. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewer dari UKM Sentra. Perkenalkan, nama saya Gilang Advianto. Di sini saya sebagai tim kreatif, di mana tim kreatif salah satu kegiatannya yaitu kita latihan bersama dengan para penari dari UKM Sentra. Jadi untuk tips dan trik di mana kita bisa menghafal tari dengan cepat, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sepak terjang atau latar belakang dari para penari. Jadi kalau seandainya latar belakang dari penari itu sudah menguasai basic tari secara baik, sudah mengerti bagaimana tarian itu kan lebih mudah dan lebih cepat. Beda halnya dengan para penari yang masih awam atau masih belajar. Nah, itu kan akan memakan waktu yang lebih lama dan ekstra juga. Jadi untuk trik yang pertama, tentu kita harus mengetahui cerita atau sejarah dari tarian yang akan kita tarikan. Jadi kita harus mengulik-ulik terlebih dahulu nih sejarahnya. Agar apa? Agar nanti tokoh yang akan kita perankan itu akan tahu. Jadi kita menarikan tokoh apapun itu kita akan tahu. Jadi kita juga bisa menyesuaikan dengan gerakan. Ya, itu entah itu tokoh buto, yaitu gerakan energi, atau tokoh penari keraton, ataupun yang gerakan yang lebih halus dan lain sebagainya. Jadi itu tentu akan sangat membantu. Kemudian untuk tips yang kedua, ini menyambung ataupun terkait dengan tips yang pertama, di mana kita harus mengetahui gerakan-gerakan khas daripada tarian yang akan kita tarikan. Salah satu caranya apa? Yaitu tadi kita harus mengetahui cerita atau sejarah dari tarian tersebut. Di mana setiap tarian itu kan pasti memiliki gerakan khas, seperti tari cakil yang memiliki gerakan ceklekan, kemudian ada tari jaran kepang yang memiliki gerakan nyongklang, ngombor, dan lain sebagainya. Nah, dengan hal itu kita akan ditambah menunjang lagi bagaimana gerakan lebih cepat. Kalau tentunya penari sendiri sudah memiliki basic, itu akan lebih cepat juga. Seperti itu untuk tips yang kedua.
Jadi untuk tips yang ketiga ini kita harus paham dengan iringan atau gamelan yang mengiringi daripada tarian tersebut. Kalau seandainya setiap tarian itu kan memiliki hitungan ya. Jadi setiap gamelan atau iringan yang mengiringi itu kan pasti memiliki ketukan tersendiri atau hitungan. Biasanya 1 kali 8 atau direpetisi menjadi 2 kali 8, 3 kali 8 ataupun 4 kali 8 ataupun bagaimana, kita harus mengetahui. Jadi akan lebih mudah jika dengan ketukan. Jadi 1 kali 8 entah gerakan apa, nanti gerakan selanjutnya berapa kali 8, 2 kali 8 atau berapa. Nah, dan seterusnya itu kan lebih mudah. Kalau seandainya dari musik itu kita tidak bisa menghitung atau kita tidak bisa menentukan hitungannya, itu bisa melalui seperti lirik ataupun suara dari gamelan tersebut. Misalkan lirik apa, kemudian pada saat gerakan apa, nah itu bisa, itu alternatif juga untuk bisa kita pelajari untuk lebih cepat lagi dalam menari. Untuk tips yang keempat, kita terkait dengan gerakan nih. Misalkan gerakan nyekiting, kita bisa melambangkan atau mengibaratkan kita sedang menyubit. Nah, itu akan salah satu tips juga untuk kita bisa mengetahui atau mengerti gerakan apa. Misalkan kita sedang ulap-ulap, kemudian ngayung, kita bisa mengibaratkan sedang hormat. Nah, seperti itu salah satu tips-tips buat teman-teman yang masih awam atau masih belajar untuk bisa lebih cepat dan mengerti tentunya untuk gerakan ini dan selanjutnya seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk tips yang kelima atau ini tips yang terakhir, tentunya dalam kita latihan atau kita akan melakukan proses menari, tentunya harus ada niat nih, kita harus diniati, kita harus berusaha juga, dan tentunya kita harus niat, kemudian berusaha, dan juga kita harus ikhlas dalam menjalaninya. Kalau seandainya tips yang kelima ini buat para penari kita ini tidak memiliki atau tidak niat, tidak mau berusaha ataupun menjalannya tidak dengan ikhlas, menggerutu, mendumel atau mengomel atau latihan terus, nah, seperti itu, pastinya untuk 4 tips yang pertama itu tadi tidak akan bisa terrealisasi dengan baik. Tentunya gerakan juga seperti, kok aku suwe latihan, kok ora cepet-cepet iso. Nah, itu salah satu penyebab untuk tips yang kelima kita tidak memiliki tips yang kelima itu. Ya mungkin itu tips dari saya. Terima kasih buat Mas Gilang. Jadi kita ambil kesimpulan dari tips-tips tadi itu ada 5, yaitu kita ambil poin-poinnya aja. Yang pertama itu kita lihat dari latar belakang penari. Kemudian yang kedua, kita harus tahu filosofi dari tarian yang kita tarikan dan mengetahui apa sih gerakan dasar dan gerakan khas di dalam tarian itu. Dan juga mengetahui bagaimana sih basic penari, apakah dia belum pernah menarikan tarian atau sudah menarikan tarian. Kemudian tips yang ketiga itu kita harus pahami iringan lagu, ketukan, kemudian lirik. Yang keempat itu ada bagaimana cara kita melambangkan gerakan tarian dengan gerakan sehari-hari, misalkan gerakan ngerayung seperti hormat dan sebagainya. Kemudian tips yang paling kompleks tadi itu ada niat, berusaha, dan ikhlas. Ya, itu tadi tips dari Mas Gilang. Semoga itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa dipraktekin. Sampai jumpa di next UKM Sentra.